مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan alqa biha rabbana yawma sarair tubla. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala abdikal mujtaba wa habibikal muntaqa sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli as-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabihi arbabis sidqi wat tuqa wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Hadratul muhtaramin, para sesepuh, para asatidz yang hadir, wabil khusus Bapak Haji Nurdin, Bapak Haji Ahmadi, Ustadz Abdul Basit, dan Bapak Udin. Semoga Allah Ta'ala menjaga umur mereka dalam sehatul afiat, ini berkahi waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya semoga wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di selepas kita sholat tarawih 20 rakaat banyaknya, selalu kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh salah seorang jamaah yang hadir. Di dalam doa itu kita baca, Allahumma ja'alna bil imani kamili. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sempurna dengan iman. Maka kita minta di dalam doa ini agar Allah jadikan kita orang yang memiliki iman yang sempurna. Kenapa kita minta itu? Karena sasaran dan tujuan hidup dari setiap orang muslim, dari semua orang yang beriman, mestinya yaitu bagaimana caranya menyempurnakan iman, bagaimana caranya dan apa yang mesti dikerjakan sebelum wafat sudah mencapai kesempurnaan iman. Gitu semestinya kita ini para muslimin muslimat ketika hidup yang kita kejar itu. Karena mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut terus untuk memperbaharui iman ini dan terus untuk dikembangkan iman ini sehingga kita terus dekat dengan Allah. Itu tugas kita itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Maka penciptaan kita ini berujung kita menyembah Allah, mulia di situ kita. Ketika kita jauh dari Allah, artinya kita hina kita di situ. Ketika semakin dekat semakin mulia. Karena di situ kemuliaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah namakan Rasulnya yang paling mulia, Rasulnya yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling Allah cintai dengan nama Al-Abd, dengan nama hamba. Ya, dalam firman-Nya Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdi. Segala puji, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya.
Allah perjalankan hambanya. Nama Abd Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang menunjukkan bahwa penghambaan kita kepada Allah, ketika kita dalami makna itu, kita semakin mulia. Karena semakin kita tahu hakikat diri kita ini siapa. Dan ketahuilah, seseorang ketika semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin lupa status diri, status penghambaannya, status siapa dia sebenarnya. Kita ini kan manusia, semuanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kecuali beliau satu-satunya langsung diciptakan dari tanah oleh Allah Ta'ala, dibentuk jasadnya dari tanah. Keturunannya dibentuk jasadnya itu dari sperma, cairan yang menjijikan yang keluar dari manusia. Bahkan dalam bahasa Arab disebut dengan fadalat. Fadalat artinya sesuatu yang disebut kotor, untuk sebagai kotoran, keluar dari depan atau keluar dari belakang, diantaranya mani. Disebut sesuatu yang mustaqdzar, sesuatu yang menjijikan, adalah mani, sperma. Manusia terbuat dari itu. Dan itu hakikat manusia dalam segi penciptaannya. Dan hakikat batinnya mereka adalah hamba Allah. Makanya ketika ada salah seorang penguasa di suatu zaman, di zaman dahulu, zaman salaf, ada salah seorang penguasa dengan sombongnya, ketika dia berjalan bersama prajurit-prajurit, bersama ajudan-ajudannya, semua orang ketika dia jalan disuruh minggir. Ini zaman dahulu, ternyata di zaman kita begitu juga sama. Semua orang disuruh minggir ketika jalan. Tapi bedanya kalau dulu kan pakai kuda, mereka naik kuda. Ketika sampai di suatu jalan, ada seorang soleh, udah tua, disuruh minggir, nggak mau minggir. Sampai ini sultan, ini penguasa di tempat itu, dan ini orang masih di tengah jalan. Marah ini sultan, marah ini si penguasa, merasa dihalangi di dalam perjalanannya oleh seseorang daripada rakyatnya. Lalu dia katakan kepada orang ini langsung, "Tidak kenal Anda siapa yang mau lewat?" Kata ini orang soleh, "Demi Allah Anda kenal dari awal sampai akhirnya ente siapa. Demi Allah Anda kenal dari awal sampai akhirnya ente siapa." Lalu si penguasa ini bilang, si sultan ini bilang, "Kalau gitu kasih tahu Anda siapa, kalau nanti memang kenal benar Anda." Sampai dia berani diri di tengah jalan untuk tidak memberikan Anda jalan. Kata dia bilang, "Jalanan luas, bisa lewat situ, ada di sini. Nggak ada masalah, silakan jalan. Kenapa nggak menyingkir seperti yang lain?" Karena Anda tahu siapa ente dari awal sampai akhir, lalu digambarkan. Awalnya ente itu adalah mani yang menjijikan, dan di tengah-tengah ente ada kotoran yang ente bawa kemana aja ente pergi, di dalam perut. Semua manusia di dalam perutnya ada kotoran. Dan akhir dari cerita ente di alam dunia, ente akan menjadi bangkai di dalam kubur, kemudian dikerubuti dengan belatung-belatung, lalu berbau busuk, dan tak ada seorang pun yang mau mendekat. Itu cerita kisah ente dari awal sampai akhir. Awalnya mani yang menjijikan, sperma yang menjijikan. Di tengah-tengahnya dia membawa kotoran yang dibawa kemana dalam perutnya. Kemudian di akhir kisahnya, setiap orang dia akan jadi bangkai yang menjijikan, dan bahkan orang yang paling mencintainya pun nggak mau mendekat ketika itu. Siapa yang mau mendekat? Ketika seorang sudah menjadi bangkai, bau busuk, belatung di mana-mana, di perutnya, di matanya, di tangannya, di kakinya. Lalu ketika mendengar jawaban orang ini, ternyata dia tahu nih, sultan tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan, dia tinggalin. Begitu ketika seorang lupa antara hakikat dirinya. Kita ketika beriman, ketika berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, kita minta Allah Ta'ala agar di dalam iman ini kita sempurna. Maka setiap detik di dalam kehidupan kita ini mestinya kita cari kesempurnaan iman.
Lalu bagaimana diantaranya cara kita mendapatkan kesempurnaan iman? Disebutkan dalam Al-Quran ayat, disebutkan di dalam hadis sebagai penguat penjelasan dari Rasul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa rabbika la yu'minun, Allah bersumpah dengan namanya sendiri, wa rabbika, demi Tuhanmu wahai kekasihku Muhammad. Ini kan bersumpah atas namanya sendiri Allah. Dia yang berbicara dalam Al-Quran ini, dan dia bersumpah atas Tuhannya Rasul, yaitu atas dirinya. Wa rabbika, demi Tuhanmu, demi zatku. La yu'minun, mereka tidak sempurna iman. Ulama-ulama tafsir mentafsirkan kalimat la yu'minun bukan artinya enggak beriman. Kita enggak bilang enggak beriman artinya kafir, artinya bukan itu. La yu'minun, mereka tidak sempurna iman. Ada iman dalam diri mereka. Mereka bukan orang kafir, tapi sempurna imannya belum. Yang selalu kita minta Allah maj'alna bil imani kamilin. La yu'minuna, sampai kapan mereka tidak sempurna iman? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikanmu sebagai hakim, menjadikanmu sebagai penengah, menjadikanmu sebagai tempat kembali dalam segala permasalahan. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, di segala permasalahan yang ada di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak sama sekali mendapatkan rasa keberatan di dalam hati pada apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Rupanya di dalam ayat ini Allah Ta'ala kasih kaidah, di mana dengannya kita tahu apakah seorang di antara kita sempurna iman ataukah tidak, ataukah belum. Yang pertama, kita jadikan Rasul sebagai tahkim. Bertahkim kepada Rasul artinya mengembalikan kepada Nabi dalam segala hal yang kita alami, yang kita hadapi. Permasalahan di alam dunia ini banyak, Rasul pun mengalaminya. Kalau kita punya permasalahan dalam rumah tangga, Rasul juga mengalami dalam rumah tangganya. Kalau kita mengalami permasalahan dalam ekonomi, Rasul pun mengalami dalam ekonominya. Beliau bahkan di dalam masalah ekonomi yang terkadang menyelipkan 3 batu di antara ikat pinggangnya dan di antara perutnya karena begitu laparnya. Sebab apa? Nggak punya makan, nggak punya makanan yang bisa disantap untuk mengisi perut isinya, perut yang kosong. Dan begitu juga yang dialami oleh Sayyidina Umar dan dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau kasih dan beliau berikan penjelasan bagaimana menghadapi ekonomi, menghadapi nafkah, menghadapi tatanan hidup yang kita jalani di alam dunia, karena Rasul menghadapinya dan Rasul pun mengalaminya. Mendidik anak, Rasul punya anak. Bagaimana Rasul mendidik anak dan menghadapi mereka? Sahabat-sahabat Rasul pun punya kawan-kawan dan teman-teman. Ke pasar, Rasul juga ke pasar, jual beli, Rasul pun jual beli, pinjam meminjam, Rasul juga. Semua aspek dalam kehidupan kita ada di dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita menghadapi hal itu, lalu kita kembalikan kepada Rasul, maka itu berarti kita sudah bertahkim. Yang pertama. Lalu kalau kita tidak bertahkim kepada Rasul, kaidah yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, enggak ada rasa keberatan di dalam hati atas keputusan Rasul. Rasul punya jalan demikian, kita tahu, kita ikuti, enggak ada keberatan. Dengan sangat redha dan dengan sangat senang kita turuti jalan itu. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, kita serahkan dan kita terima dengan sepenuh hati. Ini 3 kaidah dalam ayat.
yang Allah Ta'ala sebutkan bahwa dengan begitu kita mendapatkan kesempurnaan iman. Begitu sahabat Rasul, kalau ada apa-apa mereka kembali kepada Nabi, ngadu. Apa jalan keluarnya ini kira-kira? Ngadu kepada Nabi. Gak ada Rasul sudah wafat, mengadu kepada para sahabat. Bahkan dalam urusan rumah tangga mereka ngadu kepada para sahabat. Ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Kita tahu bahwasanya beliau jadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang suatu saat seorang rakyatnya. Ini orang di rumahnya lagi ribut sama istrinya. Lalu dia keluar dari rumah, ini laki. Ngapain? Ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ngapain? Urusan rumah tangga, ngadu kepada khalifah. Zaman kita nggak bisa begitu. Urusan rumah tangga kita ngadu presiden. Presiden banyak urusannya udah. Tapi di zaman itu ternyata pintu bisa terbuka. Datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ketika sampai di depan pintu beliau, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah suara istrinya yang juga sedang ribut-ribut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Suara istrinya sedang ngomel-ngomel. Sayyidina Umar bin Khattab nggak kedengaran sama sekali suaranya, artinya beliau diam aja mendengar ucapan istrinya dan omelan istrinya. Ini orang dengar itu semua, dia ada di depan pintu rumah Sayyidina Umar. Katanya dia dalam hati membatin, ini saya mau ngadu tentang rumah tangga saya yang begini, dia begitu juga ternyata. Ya, gimana ceritanya nih? Udah pulang deh. Nggak jadi ngadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dia pulang bergegas pergi, Sayyidina Umar merasa ada orang di depan rumahnya, lalu dia tinggalkan istrinya, dia keluar. Dilihat ada orang sudah mulai beranjak pergi dari rumahnya, dipanggil, pulang sini. Dipanggil kembali. Ada apa? Ada perlu? Enggak, Amirul Mukminin, enggak ada perlu. Enggak jadi. Bilang ada apaan? Nanti datang kemari pasti ada hajat. Karena didesak oleh Sayyidina Umar, dia tadi nggak mau ngomong, udah kan dia tahu keadaan Sayyidina Umar ternyata begitu juga dengan istrinya di rumah. Sesuatu yang lazim dan di rumah tangga kita nggak akan kita dapatkan rumah tangga terus lurus saja mulus dari awal sampai akhir. Tapi didesak oleh Sayyidina Umar, akhirnya dia berbicara. Dia bilang, tadi saya pengen ngadu dengan engkau Tuhan tentang keadaan rumah tangga, saya lagi ribut di rumah, tapi aku dapatkan engkau juga sedang ribut dengan istri di rumah. Aku dapat jalan keluar ini. Dapat jalan keluar dari Sayyidina Umar bin Khattab, dan tentunya beliau dapat jalan keluar ini nggak lain dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mendidik Sayyidina Umar siapa kalau bukan Rasulullah? Dulu beliau seorang yang bengis, seorang yang jahat, nggak segan-segan mukul orang, menjatuhkan orang, nendang orang, tapi kemudian ketemu Rasul, kemudian beriman. Segalanya berubah di dalam kepribadian Sayyidina Umar. Berkat siapa? Berkat didikan Rasulullah. Kata Sayyidina Umar pesannya kepada laki-laki ini, fulan, ketahuilah, yang masak makananmu adalah istrimu, dan itu tidak wajib atasnya. Yang nyuci bajumu adalah istrimu, dan itu gak wajib atasnya. Yang menyusui anakmu adalah istrimu, dan itu gak wajib atasnya. Maka sabarlah, sungguhnya kehidupan ini cuma sebentar. Maka sabarlah, sungguhnya kehidupan ini cuma sebentar. Solusi, jawaban dari permasalahan yang didapat datang dari seorang sahabat yang mendapatkan didikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan bertahkin pada sahabat Rasul untuk mendapatkan solusi yang mereka dapatkan dan permasalahan yang mereka hadapi. Ini makna bertahkin. Dan sunnah Rasulullah tersebar di dalam kitab-kitab, disebutkan guru-guru kita mengajar, alhamdulillah, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir untuk menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini Al-Quran menjelaskan bagaimana mendapatkan
kesempurnaan iman dengan cara kembali kepada Rasulullah dalam segala hal. Lalu dalam hadis pun begitu, nggak jauh penjelasan antara Al-Quran dengan hadis ketika ingin mendapatkan kesempurnaan iman. Yang selalu kita pinta setelah sholat tarawih, Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Kata Rasul dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul dalam hadis, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Lihat, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai aku ini, kata Rasulullah. Sampai aku ini lebih dicintainya, melebihi cintanya atas anaknya, melebihi cintanya atas ayahnya, orang tuanya, melebihi cintanya bahkan atas seluruh orang manusia. Bahkan dalam satu riwayat, melebihi cintanya atas dirinya sendiri. Artinya semuanya dikalahkan demi Nabi Muhammad. Semuanya dinomor duakan, dinomor tigakan demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya mencintai Rasul melebihi daripada apa yang dimilikinya, walaupun itu anak, walaupun itu orang tua, walaupun itu bahkan dirinya sendiri. Kemauan dirinya kalau nggak sesuai dengan kemauan Rasul, kalahkan kemauan dirinya, karena ini ada kemauan Rasul di depan kita. Sejalan juga dengan firman sabda Rasul dalam hadis lain. Kata Rasul dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya, keinginan dirinya mengikuti pada keinginan aku. Kalau ada keinginan kita mengikuti keinginan Rasul, artinya apa? Jalan kita di atas jalan Nabi Muhammad. Hidup kita di atas realnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita mengikuti keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hawa nafsu ini orang manusia pada awalnya nafsunya itu dinamakan nafsu ammaratun bisu. Dalam surat Yusuf disebutkan apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak puji-puji diriku. Aku tahu bahwa nafsu itu selalu menyuruh kepada yang buruk, yang jahat. Tapi kalau nafsu udah ngikut kepada keinginan Rasul, maka nafsu itu nggak akan terikuti keinginannya dan kemauannya. Dari itu, ada seorang sahabat berkhidmat kepada Rasul dari kecil, dari umur 10 tahun. Sampai Rasulullah wafat. Umurnya waktu mulai beliau melayani dan menjadi khadim dan pelayan Rasul, umurnya 10 tahun. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Dulu waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ibu-ibu pada datang kepada Nabi. Yang punya perhiasan, kasih perhiasannya untuk Rasul buat dakwah. Yang punya makanan, ambil makanan di rumah, bawa untuk Rasul, hadiah. Rupanya ibunya Sayyidina Anas, perempuan janda, miskin, fakir, gak punya apa-apaan, perhiasan gak punya, duit gak punya, makanan juga gak punya. Perempuan-perempuan yang di Madinah, ibu-ibu di Madinah, karena cintanya besar terhadap Rasul, datang ke Madinah, mereka berikan apa yang bisa mereka berikan. Yang dimiliki oleh ibunya Sayyidina Anas cuma anaknya yang kecil. Anaknya umur 10 tahun, Sayyidina Anas bin Malik. Dibawa, ayo ikut ke rumah Rasulullah. Ketemu dengan Rasul. Waktu itu beliau masih di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah, kata ibunya Sayyidina Anas ini, perempuan-perempuan telah memberikan apa yang mereka miliki kepadamu, aku tidak memiliki apa-apa, aku fakir, aku miskin, yang aku miliki cuma anakku ini. Aku serahkan anakmu, aku berikan anakku untukmu, biar jadi pelayanmu wahai Rasulullah. Maka diberikan anaknya, cintanya kepada Nabi. Maka Sayyidina Anas dari umur 10 tahun menjadi pelayan Rasul, hidup bersama Rasul di rumahnya. Berbagai macam hal beliau lihat. Lalu ketika suatu saat
Sayyidina Anas bersama Rasul mendatangi jamuan seseorang, diajak makan Rasulullah, diajak mampir ke rumah seorang sahabat. Lalu beliau sanggupi ketika sampai di rumahnya dimampirin, dihidangkan satu makanan, ada sayur. Di dalamnya itu ada dubba, ada satu jenis sayuran namanya dubba, labu siam. Kalau kita orang Betawi bikin sayur bening, ibu ya, sayur bening ada namanya labu siam kan? Ada. Ya, kalau apa namanya tuh? Kalau ada melinjonya bukan labu siam namanya, sayur asem. Ini Rasulullah ketika makan disuguhkan itu labu siamnya itu dumbanya dicari-cari, dapat dimakan. Cari dapat dimakan. Kayak gitu ya, kalau kita makan sayur asem, ada orang suka kacang tanah nih, kacang tanah dicari-cari, kacang tanah dicari dapat dimakan. Nah, cari lagi dapat dimakan. Kenapa? Artinya apa itu? Artinya seneng dia dengan itu. Rasul seneng dengan makanan ini yang namanya dubba. Di dalam sayur itu dicari-cari. Sayyidina Anas perhatiin, Rasulullah seneng dubba. Lalu apa kata Sayyidina Anas? Demi Allah, disumpah, semenjak aku lihat Rasulullah makan dubba dan mencari-cari dubba di qas'ah itu, di bejana itu, di mangkok itu, demi Allah setelah itu aku memakannya terus walaupun sebelumnya aku nggak pernah makan. Sebelumnya Sayyidina Anas nggak pernah makan, nggak suka. Tapi ketika dia tahu Rasulullah suka makanan itu, maka dia makan juga, dia senang juga. Keinginannya dan kemauannya senang kepada, ikut kepada keinginan dan kemauan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kesempurnaan iman didapat. Dengan ini seorang mencapai derajat martabat iman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ikut dirikan ini salat tarawih, kita dirikan salat witir, dan kita doa setelah itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kita mengharap ke situ dengan juga usaha untuk mencapai derajat iman yang tinggi dan sempurna iman. Salat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan 20 dan witir 3 rakaat, kita lanjutkan witirnya setelah bulan tarawih untuk mencapai derajat iman, untuk mencapai kesempurnaan iman. Jangan salat di waktu itu salat Ramadan, salat tarawih salat witir dikerjain 3 rakaat. Pergi Ramadan, witirnya pergi juga gitu. Ya, witirnya jangan pergi, witirnya kita ikut, kita ajak. Kita ajak sampai bulan Syawal, witir kita ajak sampai bulan Dzulqa'dah, sampai bulan Zulhijjah, sampai ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Ya, nanti di Ramadan yang akan datang setahun kita witir 3 rakaat, Ramadan yang akan datang tambah 2 rakaatnya. Jangan 3 lagi, 5. Ya, 3 setelah tarawih, terusin di rumah nanti 2 rakaat waktu qiyamul lail. Ya, begitu setahun 5 rakaat, ketemu lagi Ramadan yang akan datang, tambahin lagi 7. Ketemu lagi setahun yang akan datang, tambahin lagi 9 sampai derajat tarawih yang sempurna yaitu 11 rakaat. Terus sudah sampai akhir hidup kita 11 rakaat. Begitu kesempurnaan iman kita dapat dengan meniti tangga-tangga satu persatu sehingga kita mencapai puncak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam iman dan sempurnakan iman kita sebelum kita wafat, dan Allah Ta'ala jadikan keluarga kita keluarga yang beriman kepada Allah Ta'ala, dengan iman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan iman yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga keluarga dari keluarga kita akhlaknya Rasulullah, rasa malunya Rasulullah. Allah Ta'ala jadikan kita dan mereka orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia wal akhirah, sehingga kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatik syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr السعادة.
شهر